Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berlanjut ke bagian berikutnya atau bagian pembahasan, saya ingin tahu dulu nih, kayaknya ada beberapa bangku yang kosong. Siapa yang tidak masuk? Ada 1, 2, 3. Ada yang ingat temannya siapa yang belum masuk? Nanti di sini di absen sudah ditulis belum nih di agenda. Saya tunjuk aja deh. Kalau gitu, kalau gambar kamu masih ragu ya, nggak pede ya kalau ngejelasin apa yang dibahas. Naila aja deh. Naila yang mana? Naila yang sana ya. Naila yang sana. Sekarang babnya bunyinya apa, Neng? Naila? Bab ke-7. Bab ke-7, meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Meyakini Nabi dan Rasul Allah dan menjadi generasi digital yang berkarakter. Apakah kalian bisa menyadari bahwa apapun yang ada di dunia ini, kegiatan di dunia ini sebelumnya sudah diketahui pada zaman-zaman Nabi. Misalnya nanti beberapa ratus tahun yang akan datang akan terjadi seperti ini. Nanti beberapa puluh tahun yang akan datang akan terjadi seperti itu. Dan sekarang sudah banyak terbukti. Di situ bahwa janji Allah tidak bohong. Di situ bahwa janji Allah benar. Apapun yang telah dijadikan Allah tidak mungkin tidak akan terjadi. Baik, kita kembali ke tuntunan Nabi SAW dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang berjenis atau berbentuk digital. Di situ yang ditekankan adalah karakternya. Karakter manusia yang digital itu seperti apa? Digital sekarang sangat berpengaruh banyak kepada kalian semua. Efek-efeknya banyak yang negatif daripada yang positif. Banyak yang negatif. Positifnya ada, tapi sepertinya untuk usia kalian itu lebih banyak negatifnya. Seperti apa? Banyak di situ terposting kata-kata kasar. Tahu kasar? Tahu? Misalnya nih saya contohkan ya, saya bukan menyebutkan tapi menyontohkan. Ah, sialan lu. Ah, kurang ajar lu, padahal temennya nggak ngapa-ngapain. Ya, itu kata kasar. Yang kedua, berkata jorok atau porno. Tahu jorok dan porno? Saya sering mendengarkan hal itu. Tapi saya nggak mau menyebutkan contohnya karena kalian sudah pada tahu. Saya nggak mau kalian itu menyebutkan contohnya. Yang ketiga adalah kata-kata binatang. Itu yang paling banyak saya dengar. Dikit-dikit zing, ini zing, zing ya. Jadi sebetulnya bunyinya jet, jing, j, tapi divariasiin menjadi z. Jalan lu zing, jang zing lulu ya. Nah, itu kata-kata tiga itu. Sebagai manusia yang berkarakter, sebagai manusia yang berteknologi dan berkarakter keislaman seperti yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, maka dilarang. Jangan berkata-kata seperti itu. Pak, saya udah terlanjur. Ya udah tahu bab istighfar. Ya. Kenapa sih Pak kita nggak boleh berkata-kata seperti itu? Pertama, tidak sopan. Yang kedua, kamu nanti akan mendapatkan 3 hal juga keburukan. 3 hal keburukan kalau kamu melaksanakan atau mengatakan kata-kata yang 3 tadi. 3 kata tidak baik kamu katakan selalu, dan selalu, maka keburukan pun akan kamu dapati sebanyak 3. Keburukan yang pertama, tolong diingat, di situ tidak tercantum ya, di materi tidak tercantum, tapi yang tercantum hanyalah contoh-contoh kebaikan yang nanti akan kita bahas berikutnya. Keburukan atau negatif yang pertama ketika kamu sering mengatakan hal-hal kotor tadi dan seterusnya. 1, susah memahami mapel. Susah memahami mata pelajaran atau materi pelajaran. Apalagi materi-materi yang ada hafalan-hafalan itu sangat susah. Biasanya yang ada hafalan itu rumus-rumus MTK ya. Ada rumus-rumus, kemudian ada IPA juga rumus-rumus ya. Rumus-rumus benda atau zat gitu ya. Nah, ada lagi PAI yang ada hafalan-hafalan. Nah, di bagian hafal inilah yang paling berat. Karena apa? Kalau kamu sering melakukan kata-kata yang kasar tadi, di pelajaran PAI itu ibaratnya adalah pelajaran yang suci, materi yang suci. Jadi
materi PAI tidak akan mudah didapati oleh orang-orang yang kotor mulutnya, nyablak, ya, sering berkata kasar, jorok, binatang. Nah, itu agak sulit sekali, terutama PAI. Karena PAI itu menganjurkan kita selalu berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Itu sunahnya. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Kalau kamu nggak bisa berkata baik, tapi memaksakan untuk berkata-kata, nanti yang muncul bukan kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk, yang mungkin bisa menyinggung teman kamu, mengakibatkan hati teman kamu, dan lain sebagainya. Yang kedua, susah mendapatkan rahmat. Bukan rahmat yang ini, tapi rahmat yang sono, yang di atas ya. Kita mendapatkan rahmat. Rahmat itu dalam arti petunjuk. Contohnya kayak gimana Pak? Kalau petunjuk itu susah mendapatkan petunjuk. Ada siswa misalkan punya masalah dalam sisi tugas-tugas. Saya ambil contoh Sani. Ada yang namanya Sani nggak di sini? Sani, mana tugas kamu? Bentar Pak, dikit lagi nih Pak. Ini kumpulin. Ya bentar Pak. Baik, saya tunggu kan. Ternyata nggak selesai juga sampai jam pelajarannya habis. Katanya besok Pak. Nah hari besoknya ditagih lagi. Sani, mana tugas kamu? Kemarin kamu udah janji. Nggak teringok ya, jadi karena padahal nggak ada yang dilihat, tengok-tengok aja. Itu iya Pak, semalam saya nulisnya belajarnya di kasur Pak, ketiduran terus nulisnya ketutupan bantal. Jadi besok ya Pak ya, jadi dua kali ya udah ya. Nah yang ketiga kalinya, Sani, mana Sani? Ternyata tidak ada. Dan kali Sani itu nggak ada, di pojok sana nggak ada, situ nggak ada, sini nggak ada, sana juga nggak ada. Ternyata dia tidak masuk. Kenapa? Ada kemungkinan takut ditagih tugasnya karena dia belum mengerjakan tugas sama sekali. Yang kemarin tinggal dikit lagi dia bilang, yang kemarin kebutuhan bantal itu sebetulnya cuma alibi, alasan, omdo, omongan doang. Padahal dia nggak ngerjain. Nah ketika dia tidak masuk, apakah dia mendapatkan petunjuk, apakah dia mendapatkan solusi, atau dia malah mendapatkan masalah baru? Masalah yang baru, udah dua, bohong, tidak masuk. Satu hari nggak masuk, ada berapa mata pelajaran yang dia tinggalkan? Besoknya tidak masuk lagi. Ya, apalagi misalnya kalau ada mata pelajaran yang seminggu bisa 2 kali masuk, nanti setiap kali mata pelajaran itu ada yang nggak masuk, kali 2 aja, berapa? 4 kali 2, 8 mata pelajaran ditinggalin dalam 1 minggu. Itu namanya dia tidak dapat rahmat, tidak dapat petunjuk untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai siswa. Terus Pak yang dapat petunjuk yang kayak gimana? Ketika ditagih, Sani, mana tugas kamu? Ya Pak, bentar. Ya, lagi nulis Pak, lagi. Terus tapi Pak, saya nggak ngerti yang ini nih. Coba tanya ke teman kamu tadi bagaimana? Dia tanya ke temannya, akhirnya dia tahu tulis. Ini Pak udah, itu namanya dapat rahmat, dapat petunjuk, ada keinginan. Jadi keinginan itu adanya rahmat. Rahmat itu didapatin dari perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau selalu melakukan perbuatan kotor, jahat, kejam, palak, akan sulit mendapatkan mata pelajaran atau materi pelajaran. Dan yang ketiga, susah mendapatkan rezeki. Yang ketiga, susah mendapatkan rezeki. Pak, saya kan masih sekolah. Saya rezeki dari mana? Orang saya belum kerja. Kayak gitu. Yang ketiga, susah rezeki. Tadi saya bilang, Pak, saya masih sekolah, belum punya gaji, belum punya penghasilan. Bagaimana saya mendapat rezeki? Dan saya kembalikan kepada 3 hal tadi, bahwa manusia sebelum lahir ke dunia itu sudah ditentukan jodoh, ajal, rezeki yang dirahasiakan. Berarti kamu udah dikasih rezeki. Ya, dari mana? Diterima sama orang tua kamu dulu, belum langsung ke kamu. Nanti rezeki kamu belum bisa kamu terima langsung. Saya contohkan kayak gini. Kamu sekolah di 20 punya bagi SMP 20, saya yang beliin. Punya rok saya yang beliin, bapak mama, ya. Punya jilbab saya yang beliin, bapak sama mama, orang tua. Berarti di situ ada rezeki kamu untuk membeli baju.
sampainya ke orang tua dulu, ya. Kalau kamu nggak ada rezeki, berarti kamu sekolah tidak pakai baju. Itu namanya kamu nggak punya rezeki. Nah, selama ini baju kamu bagus-bagus, motifnya bagus, warnanya bagus, orangnya bagus, punya bagus. Maka rezeki kamu ada di sini. Terus bagaimana kalau sulit? Sulitnya gini, misalnya di antara kalian ada yang orang tuanya usaha atau wira swasta. Ya, tadi sampai di orang tuanya wirausaha ya, dagang atau bisnis yang lainnya. Ketika orang tua kamu berdagang, mereka itu pagi-pagi udah berangkat. Bahkan mungkin sebelum kamu berangkat sekolah, dia udah stand, paket gas, ya, paket gas untuk menuju lokasi tempat usahanya. Apakah di ruko, apakah sinyal lapak, atau apa. Nah, ketika itu ada yang bertanya tentang barang dagangannya, Pak, ini harganya berapa ya? 50.000. Pak, yang ini harganya berapa ya? 30.000. Pak, yang ini harganya berapa ya? 40.000. Oh, 40.000 ya. Nah, di saat lagi ada yang nanya kayak gitu, kamu berkata kasar pada teman kamu. Jalan tuh misalnya, kurang ajar tuh. Kalau sebenarnya kata apa? Atau berkata binatang kayak tadi, anjing lu, kucing lu, monyet lu, misalkan. Saat temannya kata apa? Nah, di situ ucapan kamu didengar sama Allah. Naik ke atas, diturunkan lagi ke orang tua kamu yang lagi sedang berusaha. Maka, oh iya Pak, saya nanya aja ya, nggak ada beli. Uang nggak orang tua kamu? Tidak dapat uangnya orang tua kamu, maka kamu juga nanti bisa akan dapat uang. Atau yang contoh yang kedua, orang tua kamu, bapak kamu lagi usaha di tempat usahanya, tapi di rumah ada emak kamu yang lagi merumpi. Telepon, halo Pok, lagi ngapain Pok? Pok kesini deh Pok. Apa sih? Ya sini aja bisa nggak? Ya kenapa? Itu tadi kan si Anu begini Pok. Nah lebar yang dibayarin tetangganya ya. Padahal tetangganya nggak kenapa-kenapa. Cuma dia iseng aja karena nggak ada kerjaan. Anaknya yang SMP sekolah di 20, yang SD sekolah di SD berapa? Yang ketiga, yang paling tua, sekolah di SMA. Dia kan sendirian di rumah ya. Suaminya kerja dan suami sendirian di rumah. Gete, gabut. Akhirnya dia gibah. Telepon tetangganya, Pok sini Pok, ayo Pok. Boleh dia masak ya, tapi kan anaknya pulang lapar ya, bisa masak boleh gibah. Nah di saat emaknya lagi gibah itu, maka bapaknya tadi juga akan mendapatkan kesulitan mendapatkan rezeki. Ada yang nanya lagi Pak, harga ini berapa? Udah ini berapa? Mendengar istrinya gibahin orang, sampai oh iya Pak, maaf ya, saya nanya dulu ya Pak. Nggak jadi lagi dapat rezeki. Nah kalau udah nggak dapat rezeki, besok paling bisa buat beli beras aja karena dapatnya dikit mungkin ya. Paling cuma buat beli beras makan. Kamu mau sekolah nggak dapat transport, nggak dapat ongkos. Mau kuota nggak ada uangnya. Udah tugasnya jadi terlewatkan. Itu cuma gara-gara omongan dari kamu dan dari orang tua kamu. Seharusnya bagaimana yang baik doain. Ya Allah, bila orang tua saya bisa dalam usahanya hari ini, agar saya bisa membeli sepatu yang baru, agar saya bisa membeli baju yang baru, agar saya bisa membeli kuota buat bayar tugas kayak gitu. Ya jangan katain teman kamu. Dosa teman kamu yang kamu katain, yang kamu singgung, hilang, ditransfer ke kamu. Jadi kamu yang menanggung dosa dia, karena ulah kamu sendiri, ya, karena ulah kamu sendiri. Nah itu sampel kisah yang harus diajarkan oleh Nabi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari berdasarkan karakter keislaman, karakter Islam. Apalagi sekarang zaman teknologi. Sudah paham?